ngomong aja kalau nggak suka sama saya. Kayak gitu contohnya. Tapi luar biasa loh. Bener-bener itu gak kayak kamu, Cak. Sumpah. Jadi malu ini. Halo sahabat konselor, berjumpa lagi di podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Podcast kali ini masih bersama saya sebagai host, Ellen Agi Faira, mahasiswa semester 6 BK UMK sendiri. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Caca. Hai semuanya, kenalin nama aku Caca, mahasiswa semester 4 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Mulia Kudus. Halo Kak Caca. Semuanya. Saya lihat nih Kak Caca baru pertama kali ini ya masuk ke ruang podcast dan bergabung dalam podcast Kata Konselor ya Kak Caca ya. Oke, kesannya gimana nih Kak Caca baru pertama kali masuk ke sini melihat ruangan ini? Ya karena sebelumnya belum pernah ya teman-teman saya masuk ke sini baru kali ini dan di sini nyaman, terus enak juga tempatnya. Tapi kalau yang di ruangan sini sudah pernah kan? Iya, Di sebelah. pernah ikut praktik konseling. Oh, praktik konseling ya. Oke. Nah, ini Kak Caca udah semester berapa tadi? 4 ya? Semester 4 betul. Oke. Nah, saya lihat nih Kak Caca juga ada talenta di luar dari mahasiswa BK ya. Berarti saya lihat Kak Caca itu sering bermain perang di 3 koma ya Kak ya? Iya, betul sekali. Oke. Kalau boleh tahu nih 3 koma tuh apa sih Kak? Organisasi kah atau sebuah perkumpulan apa gitu? Coba dijelaskan terlebih dahulu mengenai 3 koma. Apa sih itu 3 koma? Oke, jadi 3 koma itu adalah salah satu UKM fakultas yang ada di UMK yang namanya dia itu adalah teater yang di dalam fakultas keguruan. Jadi di UMK itu kan ada beberapa teater di setiap fakultasnya. Nah, jadi teater 3 koma ini adalah salah satu UKMF teater atau 3 koma ini di Universitas Mulia Kudus seperti itu. Oke, berarti tiap fakultas ada sendiri-sendiri ya Kak ya? Setiap fakultas ada sendiri-sendiri. Kalau untuk yang fakultas keguruan itu namanya ini 3 koma ini ya? Betul, teater 3 koma. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Caca nih ya. Kak Caca nih awal mulanya untuk join ke dunia 3 koma atau teater itu apakah dari minat Kak Caca ataukah dari ajakan teman-teman? Biasanya kan kalau teman-teman kita ikut kan kita juga terkadang juga terpengaruh untuk ikut ya Kak ya. Nah, gimana nih Kak Caca nih? Jadi kalau aku itu dulunya memang udah suka sama seni. Jadi setelah masuk UMK juga tertarik nih sama teater 3 koma gitu kan, karena dulunya juga memang sudah ada di dunia seni. Udah ada di dunia seni nih ya. Berarti sebelum menjadi mahasiswa UMK pun Kak Caca pernah berpengalaman apa nih Kak di seni, bidang seni? Iya, jadi aku itu dulunya suka nari, suka joget-joget kayak gitu. Nggak pargo ya Kak ya? Enggak. Jadi dari SMP malah Kak, dari kecil sebenarnya sih, cuman lebih aktifnya itu dari SMP. Memang suka ikut tari-tari, ekstra tari gitu, terus abis itu ikut di sanggar tari juga, di beberapa tari gitu. Jadi memang sudah suka belajar menari dan seni. Oke, itu dari sanggar ya Kak. Nah, awalnya di sanggar nih, itu memang dari Kak Caca sendiri atau dari orang tua? Biasanya kan orang tua juga terkadang ikut andil untuk mengarahkan anaknya gitu ya. Nah, itu gimana? Kalau itu aku ikut teman kalau ke sanggar. Karena kan teman ekstra itu begini, ayo ikut, terus guru ekstranya juga kan punya sanggar, terus suka nari-nari sanggar juga. Jadi kayak ayo pada itu ngelatih tari, dikembangin lagi di sanggar tari gitu kan. Terus akhirnya aku ikut temen, yaudah ayo sama-sama gitu. Jadi lebih seneng kan Mbak kalau ada teman-temannya gitu. Itu waktu umur berapa Kak Caca kalau boleh tahu? Sekitar SMP itu umur berapa ya? Sampai belasan tahun lah ya. Masih berapa ya itu? Kategori pubertas, masa-masa pubertas remaja ya? 16 tahun mungkin segitu. Iya, oke. Itu lebih seru. Oh, dari situ juga Kak Caca terus timbul minat sendiri ya Kak Caca, terus kayak ada rasa cinta nih sama dunia seni, apalagi tari gitu ya. Iya, betul. Terus kenapa di kuliah ini tidak dilanjutin Kak tarinya? Kenapa memilih ke teater misalnya? Jadi karena pengen belajar seni yang lain nih. Jadi aku lebih tertariknya ke seni peran ini gitu, salah satunya di teater ini gitu. Jadi dan di dalam teater pun aku belajar banyak hal, kayak nggak cuman
aja gitu, nari juga di dalam teater juga ada kayak gitu. Jadi ya seneng aja masuk ke teater gitu. Kalau tari bedanya ya Kak secara spesifik menurut Kak Caca nih, sepengalaman Kak Caca, tari sama memerankan itu lebih enak mana atau sulit mana? Kan saya kurang paham deh kalau dunia seni ya Kak Caca ya. Kalau menurut Kak Caca itu lebih nyaman ditari kah atau diperan kah? Terus tadi kan saya dengar nih, tadi tari juga kan ada perannya Kak. Nah itu maksudnya gimana Kak Caca? Nah ini kalau misalkan nyamannya aku di tari atau di dunia peran nih, aku lebih suka di tari gitu, karena sebenarnya lebih banyak tantangannya kalau di dunia peran gitu. Karena kan memerankan orang lain sama aja kita membawakan atau memerankan orang lain gitu. Jadi bukan diri kita sendiri. Iya, tantangannya jauh lebih berat gitu. Kalau nari kan memang sudah dari dulu sudah dilatih gitu, jadinya sudah terbiasa. Lebih nyaman ke nari ya? Iya, lebih nyaman ke nari. Tapi kalau untuk sebuah tari ya Kak, tari kan namanya ada berbagai jenis juga ya, betul kan? Nah ketika Kak Caca itu ingin contoh menari tari kretek atau tarian merak dan lain sebagainya itu apakah Kak Caca lebih sulit belajar memainkan peran atau menciptakan koreografi di tarian? Nah kalau misalkan seperti itu lebih sulit di peran Kak, tetap soalnya kalau misalkan tari kan kita hanya melihat gerakan ini terus kemudian kita mempraktikannya, memang sudah tercipta gerakan itu gitu. Nah kalau misalkan di peran kita itu kadang mencari dulu nih, melihat dulu di sekitar kita, misalkan aku dapat peran apa gitu, nanti aku ini mengamati dulu di sekitar aku nih kayak gimana. Jadi nanti masih sulit gitu Kak, susahnya itu butuh proses banyak daripada menari gitu. Menari, Ini ada kesulitannya masing-masing, cuman kalau untuk aku lebih susah di peran ya. Lebih nyamannya ke tari ya Kak. Iya. Kalau tadi ya tariannya itu membawa peran, dalam arti tarian itu diberi peran atau apa sih Kak? Kadang kan setiap tari kan juga ada maknanya ya Kak, setiap gerakan itu kan ada maknanya. Nah maksudnya dalam arti kalau dimasukkan ke peran tadi itu tariannya gimana maksudnya? Kebetulan ini Teater Dea Roma kan untuk tahun kemarin itu pernah mementaskan Sedulur Papat nih dengan judul Lakon Sedulur Papat. Iya, di dalamnya itu ada peran dan juga ada campuran dari tari. Jadi nanti seringnya itu kalau misalnya tari di dalam teater itu sebagai pendukung lah intinya, untuk membuat estetika atau dekorasinya lebih ada gitu ya. Maksudnya cerita itu lebih hidup dan lebih bermakna, pesannya juga tersampaikan gitu ya Kak Caca. Nah kita tadi udah bahas peran. Saya ini tertarik ingin tanya sama Kak Caca ini, peran apa aja yang pernah diperankan oleh Kak Caca ketika Kak Caca membawakan sebuah atau suatu cerita ketika menampilkan? Kalau peran yang pertama pernah ini jadi peran antagonis. Jadi antagonis, kemudian protagonis juga pernah, dan lebih banyak ke peran-peran tari sebenarnya Kak. Cuman untuk peran-peran yang memerankan sebuah peran itu mungkin ada sekitar 3 kali atau 2 kali gitu. Itu antagonis semua Kak atau antagonis pernah, protagonis pernah gitu. Nah ini sangat menarik ya antagonis nih. Saya lihat Kak Caca dan sebelumnya sudah kenal dengan Kak Caca itu, Kak Caca ini orangnya asik, seru, gak ada kesan galaknya gitu ya Kak Caca. Pasti ada tantangan ya Kak Caca ketika Kak Caca memerankan sebuah karakter antagonis itu. Kalau boleh tahu itu karakter antagonisnya itu gimana Kak saat memerankannya itu? Berperan apakah di antagonis itu sebagai apa gitu? Itu lumayan sulit ya Mbak, karena kan kalau peran antagonis itu kan kadang ada marah-marah, terus emosi yang dipendem, terus habis itu dikeluarin gitu. Itu kan perlu melihat orang-orang dulu di sekitar kita, kemudian mengamatinya. Itu lumayan sulit Mbak, karena aku juga nggak pernah gitu marah-marah gitu kan, nggak pernah ya. Terus, kamu tuh seru aja gitu loh. Terus ya udah kesulitannya ya emang di situ, kayak beda dari diri kita sendiri. Challenge-nya di situ ya Kak. Aku harus bisa nih, padahal aku orangnya nggak gitu, tapi aku harus bisa menjiwai karakter itu biar memang saat menampilkan masuk ke dalam peran itu. Dan kalau orang berperan teater itu pasti kan ada amanat yang ingin disampaikan melalui peran dan tariannya itu ya Kak. Pasti kita harus
semaksimal mungkin untuk berperannya sebagai itu, walaupun itu beda jauh dari pribadi kita ya gitu ya Kak Caca. Wah, hebat sekali Kak Caca bisa mengatur itu. Nah, itu Kak Caca, apa namanya? Apa yang didapatkan? Kalau boleh tahu nih Kak Caca di 3 Koma udah berapa lama Kak Caca? Aku karena udah masuk dari awal kuliah ini, aku mungkin sekitar 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Oh, mau 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu tadi kan Kak Caca bukan hanya ya, mungkin ada beberapa juga ya. Apa Kak Caca itu hanya berperan 3 watak itu, ataukah ada pengalaman lain selama Kak Caca dapatkan di 3 Koma? Kalau pengalaman lain banyak. Salah satunya kayak jadi lebih, dulu kan aku orangnya pendiam Mbak. Jadi lebih aktif gitu ya. Agak cenderung bisa ekstrovert sedikit lah ya. Terus lebih lebih bisa menggali lagi kemampuan aku, asah skill juga ya. Terus belajar sesuatu hal yang baru itu juga bener-bener aku dapetin di teater gitu, karena sebelumnya hanya menari gitu. Berarti kalau bisa ditarik nih kesimpulannya Kak Caca nih, selama ikut atau join berperan juga di teater itu apa nih kesannya Kak Caca? Ada susah senengnya. Yang pertama ada susah senengnya gitu, karena kalau di teater kan kalau mau memetakan sesuatu kan prosesnya itu lama banget kan Kak ya. Nah, jadi susahnya tuh di situ. Terus kalau senengnya seneng banget sampai sekarang gitu, karena ketemu orang-orang baru, terus ya bisa belajar hal baru, terus ketemu sesuatu yang baru, yang unik-unik gitu setiap di perjalanan prosesnya itu. Oke. Apalagi dengan kita berperan sebagai tokoh ya Kak ya. Pasti ada gak sih kadang peran tokoh ini kayak mau menjiwai saya nih gitu. Ada gak kayak gitu? Ada kayak gitu. Kadang terlalu masuk ke dalam peran itu, sampai kadang pun setelah pementasan itu nggak bisa lepas. Oke, masih ngikut gitu ya? Masih ngikut. Masih nempel logatnya juga ya. Itu saat itu memeranin apa Kak? Ya itu tadi yang antagonis itu tadi ya. Jadi gampang kalau ngomong sama orang tuh gampang kepancing dengan nada tinggi kayak gitu. Masih ingat nggak? Boleh dicontohin nggak? Masih ingat ya saat itu berkata apa atau mengucapkan apa saat berperan seperti itu? Iya, jadi saat itu marah-marah ya Mbak, ini contoh marah-marah. Coba dicontohkan teman-teman. Kepo nih. Gimana sih Kak Caca ini kalau antagonis ya gitu ya? Itu kan marahin ibu-ibu kompleks ceritanya nih. Apa aku berperan juga nih? Boleh ini kayaknya gimana? Kalau aku jadi apa Kak? Kalau aku jadi apa? Ibunya jadi ibu Darsih ini ya. Ibu Darsih. Oke, Ibu Darsih ini gimana karakternya? Itu suka ngomongin saya ini ceritanya, oh, sama gitu. ibu kompleks yang lain. Gibah lah ya. Gibah betul. Kalau Caca, kalau aku ini ceritanya jadi ibu-ibu yang kaya raya di kompleks yang suka digibahin. Gitu ya. Digibahin Ibu Darsih itu. Dan gimana nih? Ini contoh dialognya gimana nih? Ya nanti kan aku marah-marah nih kan gara-gara mendengar kalian pada gibah. Oke, gitu. Jadi aku marahin kalian aja gitu ya. Coba aku mama nih. Ceritanya kamu dengerin aku dulu nih. Aku pamer perhiasan. Iya. Lihat deh. Aku suka banget ya. Iya. Bu Darsih. Gak usah ngomongin saya ya di belakang saya kayak gitu. Ngomong aja kalau nggak suka sama saya. Kayak gitu contohnya. Tapi luar biasa loh. Bener-bener itu gak kayak kamu Cah, sumpah. Jadi malunya. Gak apa-apa, tapi itu skill yang baru sih, kemampuan baru kamu itu bener-bener kamu menjiwai sih tadi kayak gak Caca ini, cuma kayak gini itu gak Caca ini. Berarti kamu udah luar biasa bisa menjiwai karakter yang di luar dari pribadimu sendiri atau karaktermu itu sendiri ya Cak ya. Berarti banyak pembelajaran juga yang bisa Caca ambil, ada pengaruh baiknya juga di Caca gitu ya. Tapi selama di 3 Koma nih Cak, ada gak sih kadang keluh kesahnya atau ada mungkin rasa kesal, menyesal atau gimana, ada gak Cak? Kalau menyesal enggak. Cuman kalau keluh kesahnya capek itu kayak gitu mungkin memang sering. Tapi karena ini sudah salah satu pilihan aku, jadi ya kita jalanin aja kayak gitu. Oke, nah ini Cak, di teater ya, namanya teater kan memerankan tokoh seperti tadi yang kamu telah jelaskan gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan nih kita sebagai mahasiswa ya, sama-sama mahasiswa BK nih, kalau kita hubungkan di dunia kita ya gitu, aku berpikir ada kaitannya sih Cak. Karena apa? Kamu kan berperan
tokoh ya di dalamnya. Nah, di bidang kita juga kan di saat kita memberi layanan kepada klien atau siswa itu kan juga ada teknik yang namanya role model, role playing juga kan ya. Iya. Jadi dengan keterampilan yang Caca sudah asah di 3 koma itu kan kemungkinan nggak sih Ca kalau kamu nanti ketika memberikan pelayanan sama anak-anak, siswa maupun klien kamu itu lebih bisa menjiwai dan lebih bisa mengutarakan nih apa sih yang ingin kamu sampaikan atau tujuan layan kamu untuk teman-teman gitu. Ada nggak sih? Mungkin ada ya? Ada, mungkin ada ya Mbak ya. Karena apa namanya ya, kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda kayak gitu kan Mbak ya. Nah kalau menurut aku sih memang bisa ya, karena itu tadi kan dicontoh aja lah, kita ini bahas sedikit ya, kita sharing mengenai adanya bimbingan kelompok juga gitu kan ya. Caca ini udah ada bimbingan kelompok belum sih? Sebelumnya aku belum. Oh belum ya, ya. Ini aku spill ya, Iya, aku spill dikit gitu. Di bimbingan kelompok itu ada namanya teknik role playing, dimana itu juga role playing itu bermain peran kita sebagai konselor maupun siswanya yang bermain peran. Nah, bermain perannya itu bisa melalui benda mati ataupun penokohan itu tadi. Gitu. Nah, setahu aku setelah mempelajari itu, kalau memang penokohan itu kita menentukan dulu nih topiknya apa yang memang akan dibahas di dalam layanan tersebut. Terus kita susun dialognya seperti itu tadi kan, seperti teater lah ya, tapi kan lebih ke apa ya, bermain peran drama lah ya. Hampir sama nggak sih kayak gitu, bermain cerita gitu kan. Nah, ada juga di dalamnya itu penokohan-penokohan Sa. Tujuannya apa? Kalau contoh itu ya, aku ambil satu topik mungkin mengenai apa ya, suka bullying lah, marak-maraknya ini kan masih bullying ya. Nah, ada si korban, ada si pelaku dan gengnya lah, itu contoh aja ya. Di namanya bimbingan kelompok kan lebih dari 8 orang gitu kan. Nah, ada nih yang berperan sebagai pelaku bullyingnya, si korbannya, dan si komplotannya itu. Nah, nanti kita sebagai konselor hanya memfasilitasi dan mengamati gitu loh, mengamati jalan prosesnya konseling ataupun enggak konseling ya, bimbingan itu, bimbingan kelompok itu. Nah, di dalam itu kan ada beberapa watak dan peran ya, ada yang memang si pembuli ini kan memang ingin membuli si korban dan sebagainya. Nah, dicobakan di dalam situ gitu loh. Kalau enggak ingin mengenai efek jerahnya itu si korbannya si pelakunya itu dijadikan korban gitu, biar dia juga merasakan gitu loh. Gimana sih rasanya kalau dia sebagai model tapi dijadikan sebagai korban gitu loh. Nah, itu kan dia juga bermain peran kan Cak di situ. Nah, ketika nanti dia sudah bermain peran, dia bisa merasakan, dia bisa mengambil maknanya gitu kan, apa sih maksud dari penokohan ini. Nah, itu supaya si pelakunya ini bisa paham dan si anggota kelompoknya itu juga bisa mencegah gitu loh. Berarti perilaku itu juga gak baik ya. Kalau Caca kan di teater kan juga ingin menyampaikan sebuah amat ya Caca. Nah, kayak tadi nih, apa judulnya 4 yang pernah Caca sedulur papat. Nah, kalau boleh nih Caca cerita sedikit, maksudnya cerita itu berisikan sebuah apa sih, kan menceritakan apa sih sedulur papat itu? Ya, jadi sedulur papat itu kan ada di apa namanya ya, di Kejawen. Dalam Jawa itu ada beberapa kelompok kayak seperti Karangkawa, kemudian yang ada di Bayi, Karangkawa, kemudian Ari-ari, oh ya kayak gitu, Getih, dan yang terakhir itu Puser. Jadi itu beberapa jadi di pemintasnya sedulur papat itu dikelompokkan per kelompok. Jadi Karangkawa punya kelompok sendiri, kemudian Ari-ari punya kelompok sendiri, dan Getih punya kelompok sendiri, dan juga Puser punya kelompok sendiri kayak gitu. Nah, itu maksudnya nih dari cerita itu apa yang ingin disampaikan sama pemirsa atau penontonnya dari cerita itu Kak? Jadi setelah pementasan itu yang bisa aku ambil, kemudian karena itu menceritakan si Jabang Bayi kan? Menceritakan si Jabang Bayi itu lebih ke kesadaran diri sendiri, terus apa namanya, kerukunan sesama kayak Karangkawa, Ari ini, mereka itu perlu jadi satu bagi si kehidupan si Jabang Bayi di dalam perut sang ibu kayak gitu. Pembelajaran bisa diambil kerukunan ya. Yang bisa saya ambil adalah kerukunan. Pentingnya kita berdamai ya berarti ya. Oke. Itu waktu itu ya Caca jadi apa Caca? Aku
jadi penari. Oh, Jadi- tetap ya. Iya. Itu penarinya gimana nih? Jadi Maksudnya penari. nyambungin ke ceritanya itu. Iya, aku jadi kelompok penari si kakang kawah. Jadi aku menyimbolisasikan Oke, dari si gerakan kakang kawah tarian. ini seperti itu. Oh, berarti tarianmu lebih ke simbolisnya Iya, ya, betul. simbolis si kakang kawah itu Betul ya. sekali. Sulit gak Cah itu Cah? Wah, itu sulit Mbak, karena kan kita narinya itu bukan sebagai manusia kan. Oke, itu sebagai apa itu? kakang kawah. Kakang kawah itu Iya. seperti apa sih bentuknya? Aku Kan kepo itu sekali nih. seperti air gitu. Oke, jadi kamu gini-gini gitu Cah? Iya. Iya, kita Coba bergerak. boleh gerakin sedikit tuh Cah, gimana Aduh, saat aku itu? malu ini. Gak apa-apa nih biar teman-teman juga, oh berarti Caca bisa juga nari seperti kakang Iya. kawah gitu loh ya. Kadang Kayak gimana ya Mbak? Mungkin kayak gini Oh. gitu. oh oke, Seperti itu. karena dia air gitu ya. Iya. Terus yang lainnya juga ada penarinya sendiri Ada Cah. penari ya. Getih ada sendiri, pusar ada sendiri gitu. Masih ingat gak itu gerakan? Aku kok pengen tahu ya gerakan setiap 4. Aku kalau per kelompoknya nggak tahu sih Mbak, soalnya Uh-uh. kan aku lebih fokus ke kakang Oke, kawah lebih nih. Iya. lebih memerankan itu ya. Jadi kamu setiap ceritanya gini-gini terus ya Iya, atau gimana? Itu. Setiap si kakang kawah ini, si peran kakang kawah ini berdialog, aku memerankan dia menyimbolisasikan dia. Oke, oh berarti mungkin gini ya Ca, kamu sebagai peran narinya tuh dari simbolis tarinya, Iya. sedangkan si perannya itu dari mimik wajahnya, dari karakter Iya. dia itu ya. Oh berarti pendukung ya, benar sih seperti tadi kamu ngomongkan pendukung ya. Sulit ya sih Ca kamu gini, itu berapa lama Ca kamu belajar untuk Itu prosesnya itu 3 bulan. Oh, 3 bulan, lama ya? 4 bulan, iya. Lama. itu dari hasil tutorial kah atau memang dari hasil kreasi tarian kamu dan kelompokmu sendiri? Iya, dari hasil kreasi aku dan kelompokku sendiri gitu. Mencari-cari gerakannya. Oke. Masuk ke dalam peran ini kalau nggak jadi manusia nih kayak gimana? Oke, itu juga challenge ya, walaupun Iya. kamu suka tari memang challenge juga ya itu. Iya. Apalagi itu kawah, kakak kawah, Kakang kawah. Kan kawah itu kadang orang kan ngeliat, itu tarian gimana ya kakak kawah ya, kayak berarti kamu katakan hebat sih Cak. Dalam arti kamu berkreasi sendiri, dalam arti ini lagi deh, sebuah gerakan yang menyimbolkan sebuah cerita si kakang kawah itu kan juga sulit ya Cak. Iya. Dan pasti juga di manapun lah, mungkin sepengetahuan aku di YouTube pun juga sulit kan. Iya. Nyarinya gimana sih tutorial menarik kakang kawah juga apaan sih kakang kawah kan juga gitu ya. Iya betul. Nah tapi dari si Caca dan timnya itu bisa menciptakan koreografi ya, berarti memang apa namanya Cak, itu klasik atau apa sih kalau menciptakan sendiri itu? Kalau Itu tarian- kreasi. ya, tari kreasi kan. Tari kreasi. Nah, berarti Caca itu sudah bisa menciptakan tari kreasi si kakang kawah itu tadi. Iya. Sebelumnya juga apakah tari kreasi juga Ca diciptakan Iya, sendiri atau sebelumnya gimana? sudah pernah bikin beberapa koreografi juga pernah. Untuk cerita itu ya. Untuk tari-tari yang Oh lain. tari. Iya. Kalau ikut teaternya berarti Caca baru mengikuti yang itu ya? Apa 4 itu? Iya, beberapa Judul kali itu tadi? pementasan, iya. Sebelumnya sudah pernah mementaskan selain cerita itu tadi Ca? Sudah pernah. Jadi apa lagi kamu? Aku jadi penari juga di salah satu judul apa namanya teater itu Biometrika Tubuh Hujan. Gimana lagi itu Yaitu hujan? menari di bawah hujan. Oh menari di bawah Iya. hujan. Itu juga ada berkolaborasi dengan beberapa penari di Kudus. Oh satu itu ya? Satu kudus berarti ya? Oke, malah lebih nambah relasi ya Cak ya? Betul Lebih sekali. nambah pengalaman dan juga pasti happy ya. Orang-orang baru nih, satu kudus pula ya, bisa menambah relasi dan bisa sharing-sharing nanti lah. Nah saat itu hujannya tuh kayak gimana Cak kamu Cak? Itu kreasi sendiri ya berarti ya? Iya, itu narinya aku saat itu nari kontemporer. Wah gimana tuh Cak? Aku kurang paham nih Itu kontemporer. lebih ke modern, yang modern sekali. Yang dia itu kalau kontemporer itu gerakannya itu lebih ke apa ya, abstrak gitu loh, sesuai dengan insting kita, Oh, insting. yang mengikuti tubuh kita. Jadi musik diputar terus tubuh kita yang mengikutinya kayak gitu. Itu berapa orang sih Cak saat menarikan itu apa di bawah hujan itu? Oh, kalau itu aku sendiri sama temanku. Oh, 2 orang? Ya, jadi itu ceritanya di latar modern dan masa lalu. Kayak gitu, masa sekarang dan masa lalu. Itu kamu sebelumnya juga apa ya, ngepaske, kalau orang Jawa ini ngepaske ya. Jawanya Indonesia apa sih kalau ngepaske itu? Pokoknya kalau orang Jawa bilangnya ngepaske. Berarti Caca sebelum, walaupun ada instrumen itu tadi kan Caca pasti akan mengingat detikan-detikan nada-nada instrumen itu, gimana gerakan lagu ini Lagunya kayak ya gimana. gimana, walaupun itu tadi ada
abstraknya dan sebagainya juga kan Caca juga apa ya, sudah ada patokan lah ya. Nah patokan di dalam nada itu saya harus nari ini gitu. Saya harus gerak seperti ini, setelah ini bis musik ini aku harus kayak gini gitu. Oke, seru ya Ca ya. Tapi ngomong dulu aku suka sih, maksudnya gini, bukan terlalu suka banget ya. Jadi TK itu ya, dari TK itu kan TK aku tuh sering banget kalau ada ngadain pentas gitu kayak fashion show, tari-tarian gitu kan. Aku seneng aja join gitu loh. Kayak diikutkan aku tuh seneng gitu loh kan. Tapi ketika aku gak diikutkan itu kayak kok gak diikutkan ya kak, nek bocah diem aku kok gak dimelokno ya kayak gitu loh. Kanca-kancaku melu kabeh. Aku cocok melok kok aku gak dimelokno ya gitu. Tapi setelah agak dewasa ya, usia pubertas tuh kayak aku udah males gitu sama nari, karena memang tadi ya kesulitan nari kan memang di insting juga, di keluasan gerakan ya kan. Apalagi dulu itu waktu SMP ada ujian tari itu juga challenge banget bagi kita itu kan. Apalagi tarinya berpasangan, cowok cewek gitu kan. Ini aku nih gimana disuruh tari kreasi sendiri dan sebagainya, aku nggak paham ini gimana, aku tidak bisa gitu. Tapi kalau ada coachnya, kalau ada pemandunya itu bisa aja gitu loh. Maksudnya aku dalam arti aku tidak mau terlalu pusing untuk berkreasi gitu loh. Jadi kalau ada pemandunya aku lebih suka gitu loh, diarahkan. Jadi memang kreativitasku memang beda dengan kamu kan. Nek kamu sudah bisa berkreasi kan gitu kan. Kalau aku lebih kayak berkreasi itu juga bingung gitu loh. Aku nggak lihai banget untuk mengkreasi sebuah tarian gitu loh. Aku cuma menyukai aja lah, sekedar menyukai sebuah tarian gitu. Tapi kalau untuk menciptakan koreografinya itu tadi kayak aku masih kesulitan gitu loh. Terus ke SMA juga kan ada seni tari juga kan. Itu guru aku memberikan tugas, kamu harus menciptakan sebuah koreografi menurut kamu gitu, entah mau maju, mau mundur aja, mau muter gitu. Itu juga aku pusing kan. Buat apa ya ini, tanya apa ini gitu. Waktu ujian praktek lagi itu di SMA, kebetulan itu juga sendiri Cak, nggak dapet kelompok, individual kan akhirnya. Ya udah aku caranya wong jonya angger nari gitu loh. Obah. Iya, sementing obah, penting aku untuk nilai nggak remedi gitu loh. Itu lama Cak, durasinya lama. Aku sudah kehabisan akal gitu. Aku harus nari gimana lagi ini, ya Allah gitu. Ya harus nari gimana lagi ini gitu. Apalagi guru seni budaya itu kan sudah senior banget ya. Senior lah. Banyak pengalamannya. Iya, Buhan. Halo Buhan, kalau Buhan menonton ini ya gitu. Itu Buhan itu benar-benar, beliau itu perfect kalau ngajarin nari gitu. Kalau mungkin Caca ketemu sama beliau itu pasti enak Caca gitu loh, karena kan Caca basicnya udah suka nari gitu ya. Itu enak banget, itu beliau itu ngajarin itu enak deh. Cuman karena akunya sendiri yang nggak terlalu minat, jadi kan agak gede kayak gitu loh. Tapi beliau enak gitu dalam pengajaran tarian gitu, beliau enak, luas, garis gini gitu, kayak enak aja gitu loh. Cuma aku sendiri yang nggak basic untuk kesana gitu. Kalau boleh tahu selain dunia peran, Caca minat ke mana saja Caca? Selain sangat ya? Ya gambar, ya nari, bermain peran, bagus. Cuman yang gambar belum bisa, mau belajar gitu. Ya apa-apa, namanya seni memang juga walaupun kita ada bakat tapi kan tetap diasah ya Cak ya gitu loh. Nggak bisa mengandalkan aku udah ada bakat nih ya nanti aku bisa sendiri, nggak mungkin gitu, pasti ada proses belajarnya. Nah berarti dari kesimpulan tadi kita bahas nih mengenai sebuah talenta nih mahasiswa BK. Ternyata mahasiswa BK itu tidak hanya memiliki keterampilan berkomunikasi ya, karena kan kita sebagai mahasiswa BK ini kan komunikasi ya Cak, paling utama, karena kita mengkonseling orang, kita mengajak bicara orang gitu kan. Tapi dari sini kita tahu bahwa tidak hanya keterampilan berbicara nih yang dimiliki oleh mahasiswa BK, tapi juga ada keterampilan bermain peran juga ya Cak ya, atau mungkin ada keterampilan lain yang memang kita belum mengetahui lebih dalam gitu loh. Tapi pasti saya yakin teman-teman kita juga ada talenta lain yang juga belum terkuak gitu ya. Oke teman-teman. Oke Kak Caca, sebelum saya tutup nih podcast pada kali ini nih, ada gak sih Kak Caca yang ingin disampaikan sama teman-teman podcast Kata Konselor agar lebih semangat dan apalah gitu? Tentu aja ada dong Mbak. Dan
Jadi buat teman-teman ini semua yang nonton podcast Kata Konselor ini, buat kalian yang suka dengan sesuatu, buat kalian yang minat dengan sesuatu, nggak usah terlalu takut juga ya takut untuk mencoba, terus kemudian mencarinya gimana. Coba kalian dalamin lagi apa yang kalian suka dan apa yang kalian rasa itu buat nyaman di kalian. Itu menurut aku kembangin aja di situ, bisa jadi minat kalian di situ. Oke, jadi ininya kita nih jangan takut dulu lah ya Kak. Kita harus mencari bakat atau minat kita apa, kemampuan kita tuh gimana. Kalau kita nggak mencari pasti kita nggak akan tahu ya Kak ya. Pasti kita harus mencari. Setelah mencari kita mengembangkan, mengasah agar skill-skill yang kita miliki semua itu bisa berkembang dengan optimal dan baik ya pastinya Kak Caca ya. Oke Kak Caca, terima kasih sudah mau berkunjung ke sini dan berbagi cerita bersama kami di podcast Kata Konselor. Jangan pernah bosan untuk datang dan sharing-sharing di sini ya Kak Caca ya. Tadi kan kesannya bahagia ya datang sini pertama kali. Jadi ada harapan nih next episode kita nih bareng lagi sharing atau cerita yang lebih menarik di episode berikutnya gitu ya Kak Caca ya. Oke Kak Caca, semoga sukses selalu ke depannya. Iya, semoga bakat dan perannya itu tadi lebih bisa berkembang lebih optimal ya Kak Caca ya. Oke teman-teman, jangan lupa klik apa Kak Caca pastinya? Klik subscribe, loncengnya dihidupkan. Nah, komentarnya juga nih Kak Caca ya, jangan lupa nih, boleh dari teman-teman semuanya untuk komen apa sih kira-kira topik berikutnya yang akan kita bahas lagi ya Kak Caca ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman podcast Kata Konselor. See you semuanya. Dah.